Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia itu adalah Baitullah yang ada di Mekah. Menurut ulama, satu rumah pertama secara mutlak. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rumah Allah sebelum ada manusia. Jadi Nabi Adam alaihissalam hakikatnya adalah berjalan keluar dari surga menuju rumah Allah di bumi. Makanya Nabi Adam diturunkannya menurut riwayat itu di India, itu jalan menuju Baitullah. Jadi perjalanannya katanya 200 tahun. Perjalanannya tujuannya mencari rumah Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga disuruh untuk membangun Baitullah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Itu Nabi Ibrahim itu diriwayatkan bahwa yang membangun pertama kali bait itu, bait yang dimaksud rumah ibadah itu Nabi Ibrahim. Tapi kalau disambungkan dengan yang pendapat yang pertama, maka pertama dibangunnya itu adalah oleh malaikat. Rumah Allah itu yang itu Ka'bah, cuman sifatnya belum dibangun secara berdiri. Baru nanti dibangunnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebutkan di dalam perjanjiannya, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, salah satu perintahnya, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahhira baiti lit-taifina wal akifina warruk'is sujud. Tugas Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu adalah satu, membersihkan, mentoharohkan rumahku, kata Allah, agar ia nanti dipakai satu untuk taifin, yang kedua akifin, iktikaf, yang ketiga ruk'a, yang keempat sujud. Ini ada nanti istilahnya ruk'a sujud. Kalau sekarang ini kita bilang sholat, karena zaman dulu ada ibadahnya yang ruku terus, ada yang sujud terus, ada yang berdiri terus. Dan ini katanya dilaksanakan juga oleh Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni kalau sholat itu, sholat-sholatnya sunnah itu kadang-kadang malam ini dia berdiri aja, khatam Quran dalam berdiri. Sholatnya cuma 2 rakaat. Terus nanti dia sholat lagi, rukunya sampai malam, habis malam ruku saja. Nanti sujud terus. Nah, itu dalam prakteknya itu ada yang kayak seperti itu. Memang dulu sholatnya itu gitu, ada yang ruku terus, ada yang sujud terus. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi di zaman dulu itu, sebelum oleh Allah Subhanahu wa taala disebut masjid, itu namanya memang bait, Pak. Baitullah, Ka'bah. Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, itu bait namanya. Baitul Lahmi, Bethlehem, itu bait. Nah, baru nanti setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra itu Rasul Isra, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, itu baru disebutan, ada istilah sebutan Masjidil Haram. Padahal ketika pelaksanaannya itu adalah disebutnya bait atau Ka'bah.
belum jadi Masjidil Haram. Karena Nabi belum disyariatkan sholat. Jadi umat Islam belum melaksanakan sholat secara kewajiban di Ka'bah itu. Belum, satu. Yang kedua, itu masih banyak disimpan atau tersimpan berhala-berhala. 360 berhala kira-kira sebelum Futuh Mekah atau sebelum dihancurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah merupakan tasliyah, merupakan satu hiburan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saat-saatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima perlakuan yang keji daripada orang-orang musyrik ketika itu, dibekot Nabi 3 tahun. Nabi tidak boleh keluar dari Syib Amir. Diusir Nabi sampai ke Taif. Dari Taif pun diusir. Padahal sudah ada perjanjian itu. Bani Saqif di Taif itu akan menerima Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diusir. Kemudian paman Rasul yang menjamin, melindungi dakwahnya Rasul meninggal. Siti Khadijah yang membiayai dakwah Rasul sampai habis kekayaannya meninggal. Disebut Amul Hazan. Rasul tidak bebas pergi ke Baitullah untuk melaksanakan sholat. Tapi Allah sudah memberitakan, ini tempat Baitullah yang sekarang engkau dilarang sholat di situ, yang sekarang menjadi tempat 360 berhala, yang sekarang dijadikan tempat tawaf dengan tawafnya telanjang, bersiul-siul, banyak kemusyrikan. Ini nanti akan jadi Masjidil Haram. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram. Nanti itu Masjid Haram ini nanti diharamkan dikunjungi oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik itu najis. Tidak akan mereka mendekati Masjidil Haram. Nah, ini luar biasa Bapak Haji rahimakumullah.